Ya. Ya, siap, Dad. Salam para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Dad. Sebelum mulai pembelajaran, akan kita berdoa. Silakan lihat ke depan tulis. Ini ada gambar yang disajikan ya tentang menguatkan iman dengan materi ikhlas. Oke, baik, sebelum kita menjelaskan apa itu ikhlas, Ibu mau bertanya dulu ya. Siapa yang bisa memberikan contoh Sekarang imbalan seseorang. Coba ya, mereka sudah memberikan contoh yang sangat biasa masing-masing. Satu adalah menjelaskan pengertian dua menjelaskan dasar dan bagi selanjutnya mempresentasikan paparan rencana yang capai selama proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, baik, kita langsung masuk ke pengertian ya. Nah, jadi secara bahasa atau terminologi ya, ini kata ikhlas yang artinya adalah murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Nah, sedangkan secara istilah kata ikhlas adalah membersihkan atau perbuatan dari hal-hal yang kotor seperti mengharap kemudian dari makhluk-makhluk atau perbuatan lain dari Allah. Nah, ada definisi lain terkait dengan ikhlas, adalah suatu sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berharap sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ciri-ciri sikap ikhlas. Nah, jadi ada ciri-ciri ya, atau yang ada bagian dari diri seseorang. Nah, ciri-ciri seseorang yang ikhlas itu dapat dikenali atau ditunjukkan dengan sesuatu seperti ini. Satu, tidak lagi mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Jadi orang ikhlas itu tidak mengharap pujian dan tidak menghiraukan hinaan dari orang lain. Selanjutnya adalah tidak lagi melihat kepada hal-hal yang menghadirkan kekuatan dan perbuatan Jadi yang kedua itu adalah dia tidak memperhatikan manfaat atau bahaya dari perbuatan ya. Amalan-amalan yang
Jadi ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika kita menanamkan sikap ikhlas di dalam ataupun maupun belajar orang lain. Ikhlas melakukan segala amalan-amalan perbuatan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama adalah terhindar dari tipu daya setan atau iblis. Ya, jadi selama kita ikhlas dalam menjalankan sesuatu amalan, maka setan itu tidak akan terhindar mampu menggoda seseorang ya dalam ibadahnya. Nah, yang kedua adalah akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam akhirat. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah hari menjalankan ibadah sudah dilancar. Oke, ada yang kelima adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau ada salahnya pada kita maafkan ya. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah bisa pada saat ya, dimulai makan itu misalnya akan melakukan semua kesalahan orang yang pernah mensolidasi ya. Yang paling akan selanjutnya yang keenam adalah tidak mudah marah dan tidak berdaya oleh amarah. Nah, orang ikhlas itu juga tidak marah ya, atau tidak mudah marah ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Yang kalau kita punya teman baik, kita pasti selalu ya. Kenapa orang ikhlas itu banyak menyayangi dia diskresi dari sama kelompoknya. Dia untuk itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke baik, kelompok angka 1 bergabung dengan angka 1 dan 3. Setiap perwakilan dari kelompok masing-masing dari mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Nah, silakan ibu persilakan kelompok terakhir dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pengertian ikhlas menurut saya kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur emosi, jernih, mengucapkan dan membersihkan sesuatu. Sedangkan secara istilah pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan lain selain dari Allah. Termasuk juga tidak mengharap amalnya
disaksikan oleh selain Allah. Ikhlas merupakan suatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perwakilan dari kelompok bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selita, perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, sikap ikhlas dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang khawas. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. 3. Orang khawasul khawas. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sehingga orang pada tingkatan ini mencari kenikmatan dalam setiap ibadah dan yang dikerjakan. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya kelompok 3. Ini saya akan membahas hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai tentang ciri-ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap akan menghilangkan pujian dan kesenangan orang lain. Kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada kita berbahan misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Ketiga, tidak menghilangkan dari perbuatan yang tidak benar. Sekian itulah dari hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, perwakilan dari kelompok 4. Adapun manfaat sikap ikhlas yang pertama yaitu terhindar dari tipu daya setan atau iblis. Yang kedua, akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Yang kelima, menjadi manusia yang pemaaf. Yang keenam, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Yang ketujuh, selalu disayangi dan disenangi orang lain. Yang kedelapan, dijauhkan dari sifat-sifat kotor dan seperti ujub, takabur, dan iri. Yang kesembilan, hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Yang 11, menjadi seorang yang hebat dan kuat. Yang 12, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, baik. Tadi itu materi terkait dengan ikhlas, mulai dari pengertian hingga manfaat dari perbandingan ikhlas. Nah, selanjutnya ada aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan
Oke. Masih kita pada